Will of the D itu D-nya dontol. Masa sih? Oke guys, welcome back to Ngemeng episode One Piece bareng gua Steve dan Okutora. Nah, sebelum kita mulai, yang pasti kita like and subscribe dulu dong channel Upstation Medianya, dan jangan lupa buat di-share juga kalau videonya berkenan biar makin rame nih channelnya. Jadi kita juga makin semangat kontennya. Oke. Nah, pembahasan kali ini kita mau bahas soal apa nih, Tra, ininya? Jadi kita pengen bahas hal-hal yang selalu ramai di khalayak One Piece. Dimana ini banyak teori-teori juga, Steve. Teori liar yang beredar ya seputar ini ya. Seputar Will of D atau nama bahasa Indonesianya TKD. Itu dia. Ini paling banyak sih teorinya sih kok. Benar. Soalnya ini dari awal One Piece ada, itu udah ada gitu. Bener. Will of the D ini kayak Monkey D. Luffy, siapa di Luffy, bahkan dulu waktu orang nggak tahu Luffy sama Ace bersaudara kan Monkey D. Ace atau apa segala macem gitu, ada lah teori-teori yang ini gitu. Ace, gitu. Soalnya keluarga Luffy ya Monkey semua kan, taunya gitu dulu. Iya. Gitu. Karena apa namanya, di itu kan memang dari kalau di ini sampai One Piece tamat gitu ya. Ini tuh salah satu misteri yang harus dipecahkan gitu loh. Betul. Salah satu misteri yang harus dipecahkan sebelum One Piece tamat gitu. Karena ini Will of the D itu sangat penting sebenarnya. Sampai Nico Robin aja pernah nanya ke Silver Srylake waktu dia kan Silver Srylake nih krunya Gold Roger yang menemuin One Piece pertama. Robin penasaran, dia bahkan nanyain gitu karena suka ada di Phone Glyph. Jadi apa sih sebenarnya Will of the D itu? Cuman sebelum Raleigh jawab, Luffy udah langsung teriak tuh ngeberhentiin dia, stop, jangan nanya-nanya soal itu ke Raleigh. Kalau lu tanya dan lu dijawab, gue berhenti bertualang sekarang juga gitu. Karena emang sekrusial itu, sepenting itulah kayaknya Will of the D itu di dalam dunia One Piece. Iya, karena selain memang itu penting gitu ya, bikin penasaran aja soalnya dia D doang gitu loh. Maksudnya mungkin kalau dia kasih Monkey ini adalah penting ya, Monkey ya udah kita bisa berteori banyak tentang Monkey, monyet apa segala macam gitu. Cuma kan ini satu huruf doang gitu loh. Garis bawah. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, mungkin kita mau bacain komen-komen dari video kita yang lama dulu kali ya. Boleh, dari episode sebelumnya dari episode sebelumnya. Yuk, langsung aja kita tampilin di layar. Bahas teori-teori era abad kekosongan yang masih tanda tanya, Bang. Dan apakah perkataan Vegapunk yang bocor ke dunia bakal membuat Revolution Army mulai bergerak? Oh, ini dari Pit Clouds nih komennya nih. Oke, ini menarik sih. Boleh lah. Buat idenya thank you banget Pit Clouds. Nanti kita bakal tampung dulu nih. Teori era abad kekosongan ini juga soalnya masih belum banyak yang dibahas. Meskipun udah diumumin sama Vegapunk juga, tapi nggak banyak ngebuka yang baru sesungguhnya pernyataan Vegapunk itu, selain ya dulu dunia 200 meter lebih rendah aja gitu, permukaan airnya udah naik 200 meter, tapi udah nggak banyak yang kita ketahui selain itu. Oke, next kita coba lanjut bacain lagi. Nextnya dari @Febi Firmansyah, ini Im bukan D, mungkin itu Im itu satu-satunya di klan yang dihancurkan D dari segi anggota D lebih banyak. Ya ini sebenarnya memang belum ada konfirmasi sih kalau Im sama itu klan Nerona atau siapapun itu kan belum ada konfirmasi ya dari Oda. Nerona itu kan cuman dibilang sama Ivankov, dia pernah ingat ada House of Nerona zaman dulu. Jadi kita juga masih belum tahu apakah Im sama ini seorang D atau bukan. Nah, nanti kita bahas nih kayaknya di episode kali ini. Oke, masih ada komennya? Berapa ratus lagi komennya? Dari Feeder Story 9509. Pernah nggak kepikiran Im sama adalah Lily? Ya itu. Ada. Kemarin. Iya, di teori kemarin kita bahas Im sama adalah Lily. Benar. Jadi dia di dalam tubuhnya Lily gitu. Nah, kalau Steve kan bilangnya di tubuhnya Lily, kalau gue sendiri itu Lily sendiri. Mungkin dia berbeda pikiran kah? Gitulah pokoknya. Bisa bahas Lily lagi nanti kita. Nanti tonton lagi deh videonya. Ada sebenarnya kita bahas kok di video yang Im sama itu. Oke, next satu lagi, last. Terakhir nih, komen terakhir dari GG Ginanjar 4160. Lily dimasukin ke Zunisa. Gue udah muak, teori gak masuk akal, balikin waktu gua. Sabar. Jangan ini dulu, kan kita udah bilang berteori itu adalah berteori itulah menggunakan akal yang diberikan Tuhan, guys. Jadi jangan dibilang gak masuk akal dong. Dan sebenarnya kalau
cocok-cocokin ya memang bisa-bisa aja sih rohnya si Zunisa itu masuk ke dalam ini, karena kita kan sampai sekarang masih belum tahu Zunisa itu kenapa dihukum, kenapa dia harus jalan terus-terusan di laut, kenapa dia sensitif sama soal Joy Boy, kita masih belum tahu loh sampai sekarang. Dan itu kan sebenarnya teorinya cuman ya memang sih masih cocok logi aja. Karena berdasarkan matanya Zunisa sama matanya Im Sama itu mirip gitu ininya. Berarti gitu. Mihawk juga dirasukin sama Im Sama. Keturunan Im Sama mungkin dia House of Nerona, Dracula Mihawk Nerona misalnya, kan nggak tahu. Cut, buru, udah nanti keburu ngawur ngelantur nanti. Oke. Itu tadi kita udah bacain komen-komennya guys. Langsung aja kita masuk ke pokok bahasan kali ini, yaitu soal Will of the D. Yap. Nah, ini dia. Seperti yang kita tahu nih ya, dalam dunia One Piece ini ada banyak karakter yang punya nama D. Totalnya sepengetahuan gue itu ada 15 orang nih. Coba kita lihat dulu satu-satu mungkin. Dari yang sudah diketahui sudah diketahui ya, udah dikonfirmasi bahwa mereka adalah clan D. Yuk kita kasih lihat dulu aja nih. Dari yang paling kiri atas udah jelas sang Raja Bajak Laut itu sendiri, yaitu Goldie Roger. Terus ada istrinya Portgas di Rogue, ada anaknya Portgas di Ace, kemudian ada Kapten Marinir yang sempat disangka hilang, Jaguar di Saul, terus Rox di Sebek, ada Monkey di Garp, terus anaknya Monkey di Dragon, Monkey di Luffy, ada Marshall the Teach, Trafalgar the Waterloo, Nefertari the Lily, Nefertari the Cobra, Nefertari the Vivi gitu, keturunan yang paling terakhir. Sama yang paling baru yang dikasih tahu yaitu Cloud di Clover. Oh iya, ada loh, ada di chapter-chapter yang terbaru kan si Clover ini dia bilang dia tuh saudaranya punya nama D, terus dibunuh sama pemerintah, makanya dia nggak mau ngakuin kalau dia punya D. Doang. Enggak, itu Cloud di Clover ada. Baca chapter-chapter paling baru guys. Ada itu flashbacknya soal Vegapunk, iya. Ya harus nyarinya susah sih. Ada flashbacknya soal Vegapunk waktu itu pas nanyain ke Clover. Pokoknya si Clover waktu itu minta bantuan Vegapunk. Terus dia karena dia mau nyelidikin abad kekosongan itu. Terus Vegapunk nggak setuju karena dia udah jadi ininya pemerintah gitu. Ngapain gua ngambil resiko kayak gitu? Kalau si Cloud di Clover sih karena saudaranya sendiri yang nggak dikasih tahu namanya. Entah, tapi dia karena nama D dia jelasin gitu, dia karena saudara itu punya nama D, dia dibunuh sama pemerintah. Ada ininya di chapter gitu terbaru ya? Nah ini nih tuh, my real name is Clyde D. Clover alias Cloud D. Clover. Itu Clyde itu emang bahasa Irish ya, jadi emang susah bacanya. Kalau dari bahasa Jepang ya jadi Cloud D. Clover. Dan itu tuh yang dibunuh itu tuh kokonya, big brothernya gitu. Makanya dia menyembunyikan fakta dia punya nama D, begitu dia tahu kakaknya tuh punya ada nama D di atas ini sebelumnya, sorry. Nah ini nih, I once knew someone who carry a D in their name. He was killed right in front of me. We grew up together. He was my big brother. Jadi kakaknya tuh karena punya nama D dibunuh di depan si Cloud di Clover ini sendiri. Makanya dia nyembunyiin kalau dia punya nama D. Dan ini juga yang bikin dia terinspirasi buat menyelidikin soal Void Century itu gitu. Buat teman-teman yang baru di chapter ini ada pernyataan itu, komen coba teman-teman, apa cuma aku doang nih yang coba gitu. Yang baru-baru baca deh Arc at Cat atau Arc ini Elbaf gitu. Coba deh nanti cek lagi di 1120 guys chapternya guys. Oke, valid berarti. Valid ya, berarti bener nih daftarnya nih. Tadi berarti diedit dulu tuh, lama tuh. Enggak, coba balikin lagi nih. Kita lihat nih. Sebenarnya selain 15 orang tadi, jadi kan tadi udah ada 15 ya orang yang punya nama D ya dari Gold Roger. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang punya nama D, orang ke-16. Ini tipuan nggak? Enggak. Ini seperti yang tadi kita udah bahas. Coba nih, kita buka. Siapakah dia? Orang D ke-16 adalah OD, guys. Nggak lagi deh gue percaya. Salah ya udah nanya ya. Oke, udah tahu ini pasti tipuan pasti, Cok. Oke, itu cuma sekedar jokes saja sih, guys. Maksudnya yang lain kan udah jelas di ini. Cuman yang menarik ya dari semuanya nih, gimana sih gitu mereka bisa dapetin nama Margadi itu. Soalnya kayak yang kita lihat tadi, beberapa emang ada ayah dan anak gitu kan, tapi beberapa lagi kayak bukan gitu, kayak Gold di Roger sama Portgas di Roach, ya mereka bisa kawin, artinya mereka nggak ada hubungan darah dong. Ya nggak sih. Cuman kalau Monkey, keluarga Monkey semuanya tiga-tiganya punya nama D tuh, ada keturunannya. Dan Nefertari juga sama, Nefertari bahkan dari Lily gitu, dari nenek moyangnya sampai ke Cobra sampai ke Vivi punya nama D juga. Cuman yang lain-lain selain itu kita masih nggak tahu nih. Memang sih kayak Teach,
Lau, Saul sama Rox DCB kita belum tahu soal keluarganya, tapi ya kita nggak tahu apakah Di ini diwariskan misalnya jadi dari keluarga, soalnya kan semuanya tuh bahkan nggak tahu yang punya nama Di ini, mereka nggak tahu gitu apa artinya Di. Luffy juga berkali-kali udah ditanyain apa artinya Di, dia nggak pernah tahu sampai terakhir. Dia lagi si cuek tahu gitu-gituan. Iya, tapi kalau menurut gua melihat dari pattern yang ada kayaknya Di ini apa ya, kayak orang bebas aja menggunakan nama Di sih menurutku. Karena misalnya contoh ya kayak ada juga teori bahwa Eustace Captain Kid itu ada D-nya. Eustace the Kid gitu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya orang bebas aja menggunakan nama Kid, nama D kalau dia itu memang punya tekad di itu sih menurutku. Jadi kayak soalnya makin kesini tuh kayak orang dikit-dikit ngaku di kayak keluarga Nefertari di awalnya nggak ada D, terus tiba-tiba chapter ini lu ada nama D. Jadi kayak kalau lu udah punya tekad di itu untuk kayak tekad semangat pantang menyerah dan lain sebagainya, lu bisa aja pakai D gitu di tengah-tengah nama lu. Mungkin ya kalau asumsi gue seperti itu gitu. Dari semua nama-nama D yang baru muncul sekarang gitu loh. Jadi kayak mungkin aja keluarga Monkey di awal gitu ya. Apakah mereka memang sebenarnya nggak punya nama D, tapi karena mereka punya tekad itu untuk pantang menyerah dan ingin membawa cahaya ke dunia itu, jadi mereka ya bisa aja taruh nama di nama mereka gitu. Mungkin di ini adalah sebuah tekad atau apa gitu di masa lalu. Agak aneh sih kalau misalnya kayak gitu, soalnya kan kayak si Luffy aja dia nggak tahu soal artinya di gitu. Kenapa dia tiba-tiba pakai nama di? Kalau cuman tekad mungkin Zoro juga bisa dong, Roronoa di Zoro. Bisa aja mungkin kalau dari menurut gua. Nggak, kalau Luffy kan mungkin kan dia dari kakeknya kan, mungkin kakeknya udah tahu ya turunan arti nama gitu. Di gitu mungkin gitu. Masa kayaknya Garp nggak tahu deh soal di gituan juga. Yang mungkin tahu kemungkinan ya dari daftar yang tadi, yang kemungkinan besar tahu nama soal Di adalah si Roger. Terus Dragon mungkin tahu, Clover juga mungkin tahu. Yang Dragon bisa tahu, kenapa Garp nggak bisa tahu ya? Soalnya Dragon kan emang udah lama ngelawan pemerintah dunia langsung sebagai revolutionary army leader. Kelihatannya dia, kalau kelihatannya ya secara karakteristik dia sedikit beda sama Garp sama Luffy. Kalau Garp sama Luffy kan mirip banget kelakuannya. Mereka emang kayak nggak peduli gitu, cuek bebek aja soal itu. Cuman kalau Dragon kelihatannya lebih serius, lebih lebih menentang. Ya lebih ini pemerintah lagi. Jadi dia lebih punya pikiran mastermind gitu. Makanya dia nggak mau keluarganya ketahuan, karena keluarga menurut dia adalah kelemahan gitu. Kalau dia sampai ketahuan punya anak, kayak pas ditanya Ivankov aja, lu punya keluarga ya di daerah East Blue. Iya, bahkan orang terdekatnya aja nggak tahu langsung dibilanginnya, kalau lu tanya soal itu lagi, lu mendingan bunuh gua aja deh, karena itu keluarga itu adalah kelemahan gua gitu. Makanya kalau yang lain-lain kayak Garp, kayak Luffy sih dijamin nggak bakal ngomong kayak gitu, karena karakteristiknya beda gitu, kepribadiannya lebih carefree aja kalau mereka sih. Gitu. Siapa lagi yang tahu soal dia? Mungkin Lily. Tapi Cobra sama Vivi juga nggak tahu kayaknya soal di Lau gitu-gitu juga. Buktinya kayak Cobra aja baru tahu. Iya, dia baru tahu di setelah dia baca suratnya yang dari Nefertari The Lily. Kalau mereka tuh keluarga Nefertari tuh ada D-nya gitu. Dan dia ya selama ini mungkin nggak pernah pakai itu di depan namanya. Nah, itu dia makanya bisa relate. Sebenarnya namanya Cobra sendiri pun masa ya dari awal ya nggak tahu bahwa dia namanya Nefertari di Cobra gitu kan. Ya udah sejauh ini dia tahu kan Nefertari Cobra kan. Nah, dengan dia gue punya tekad yang sama juga nih dengan Nefertari Lily gitu. Gue juga mau pakai Nefertari di Lily gitu. Kan bisa aja karena dia mempunyai tekad yang sama gitu loh dengan karakteristik di ini gitu loh. Mungkin aja kayak mungkin aja Zoro bisa suatu hari gua mau nih pakai Roronoa di Zoro gitu ya. Karena kelihatannya keren, gue juga mau deh pakai nama Di. Iya gitu sih kalau menurut gua gitu, teori gua yang gua lihat, soalnya secara patternnya seperti itu gitu kan. Orang-orang udah mulai rata-rata gue pengen nama Di gitu. Gitu dari cerita jadi, gitu. Soalnya kayak Cobra gitu kayak aneh aja nggak sih, lu nggak tahu dari awal nama lu Nefertari Cobra gitu. Nefertari di Cobra gitu kan. Kayak terus tiba-tiba dia bilang sama Sabo ngomong dong ke Luffy, gue juga ternyata ini nih
gue salah satu dari keluarga ada D-nya Nefertari D gitu kan. Tapi emang menarik sih, soalnya dulu waktu kecil juga si Ace sama Luffy tuh nggak sadar mereka tuh punya D. Sampai Sabo yang ngomong gitu, mereka kalian kenapa sih punya D itu. Terus dua-duanya nggak ada yang sadar punya D di namanya. Si Ace sama Luffy waktu kecil ada itu di chapter yang ini. Pas mereka lagi bertiga latihan bareng. Gitu. Jadi mungkin orang-orang yang lama ya, mungkin kayak Goldie Roger, kayak si Dragon gitu mungkin kayaknya tahu ya. Ataupun Garp ya, mungkin yang setahu gue ya mungkin Garp itu sebenarnya tahu gitu. Cuma karena dia orang angkatan laut, jadi dia tidak memilih yang mana. Tapi dia kan punya tekad membuat perubahan nih. Di sini gue punya ngomongnya di itu tekad yang memiliki tekad yang kuat, memiliki kehendak yang kuat, cenderung ingin membawa perubahan besar dan nggak takut mati gitu loh. Jadi orang-orang di ini kayak gue akan mewariskan nama di ini biar kedepannya keturunan gue mempunyai kehendak yang kuat kedepannya yang bisa membawa perubahan besar gitu. Masuk loh. sih. Nah itu tadi tuh bener tuh. Tadi tuh ciri-ciri yang dipunyai semua yang ada nama D-nya tuh. Bener. Mereka semuanya memang punya kehendak yang kuat. Willpowernya gede lah. Terus mereka juga nggak takut mati. Itu berkali-kali udah kecuali Clover. Dia takut mati. Tadi kan kita baru lihat di chapter dia takut mati, guys. Waktu pas dia ngelihat ada orang namanya Di dibunuh di depan matanya, dia langsung nggak mau pakai nama Di lagi. Sementara yang lain kita tahu semuanya selain dia gitu ya, yang mau mati itu semuanya sambil senyum atau sambil ketawa. Dari Gold Roger, Ace, Luffy sendiri pernah hampir mati juga dia ketawa mau dibacok pagi mau dibacok. Gitu. Terus siapa lagi yang ketawa ini ya? Oh, Saul juga. Saul waktu dia pikir dia bakal mati dibekuin sama Aokiji tuh dia ketawa. Yang Dere Shishi itu. Terus Garp juga sama, waktu kalah sama Kuzan dia dibekuin walaupun dia nggak tahu ya mati atau enggak, ternyata kan akhirnya ketahuan nggak mati, tapi ya intinya itu dia udah diambang aja lah, dia tetap ketawa juga. Yang dia sambil bilang sama satu lagi ada dia sifatnya di ini adalah banyak yang menentang langit, World Nobles, alias dewa, Celestial Dragon. Semuanya tuh punya kecenderungan buat membangkang, memberontak, terutama ke World Nobles. Dari Luffy yang lihat Saint Charles langsung ditinju. Intinya orang-orang ini orang yang hidup untuk mengguncang dunia. Iya, banyak yang menyebut mereka sebagai World Breaker. Jadi di ini ya. Gitu sih. Bener sih, itu banyak sih teori soal D itu tadi. Selain itu sebenarnya ada beberapa teori juga kok. Nah, salah satunya adalah D ini adalah singkatan dari Down. Karena One Piece itu sering disebut Romance Down. Iya. Apa jurus-jurusnya Luffy sekarang juga semuanya ada kata down-nya ya. Dari kata down-nya setelah dia jadi nikah gitu, teman-teman. Betul. Jadi ini salah satu teori yang populer. Ini sebenarnya ada 3 teori yang populer nih. Yang pertama dulu nih kita bahas teori yang soal down ini nih, singkatan dari down. Itu banyak banget memang karena romance down tadi, jurus-jurusnya Luffy gitu kan, karena Luffy sendiri bisa dibilang kayaknya kunci dari Will of the D ini gitu. Dia sebagai yang makan buah nikah gitu. Kayaknya kemungkinan besar kuncinya ada di dia, makanya down itu bisa jadi ketunjuk dari Oda bahwa itu adalah Will of the D-nya. Gitu. Terus selain down, yang gue tahu lagi yang kedua adalah Death. Karena itu tadi yang tadi kita bahas. Di tangannya Lau dong. Hah? Di jarinya Lau. Di jarinya Lau ada, dan semuanya itu selalu tersenyum dalam menghadapi kematian. Nggak ada yang takut mati intinya gitu. Semua pemilik nama D ini. Jadi banyak yang berteori kalau D adalah Death. Gitu. Iya, Lau sendiri juga sebenarnya waktu hampir mati dia ketawa sih. Yang pas lawan Doflamingo. Enggak, sama Doflamingo. Iya, pas tangannya udah buntung, dia udah mau ditembakin Doflamingo. Pas disuruh ngasih buah OP-OP-nya ke dia kalau nggak salah. Terus sama si itu malah ya go to hell aja, terus sambil dikasih jari tengah gitu, dia ketawa. Terus ditembak dadar mat. Teman habis ditembak sebenarnya Lau nggak mati karena dia sempet tukeran sables sama orang lain gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang ketiga itu teori adalah D-nya adalah Dream. Ini 3 yang paling populer, Down, Death, sama Dream. Dream karena semua yang tadi itu semuanya pada punya mimpi, guys. Luffy udah jelas mimpinya. Jadi ini raja bajak laut gitu. Gold Roger juga semuanya punya mimpi. Lau ya mimpinya mungkin lebih ke balas dendam gitu. Tapi yang pasti ya semua dari clan D ini semuanya punya mimpi. Makanya ini 3 teori terpopuler, yaitu Dawn, Death, sama Dream. Gitu.
Tapi selain itu sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang gak kalah populernya juga. Banyak. Aku juga punya satu teori kok. Apa tuh? Yang waktu itu sempat rame juga adalah ini adalah Diras. Diras itu namanya Joy Boy dulu. Iya, ini juga menarik sebenarnya nih. Karena Joy Boy kita masih belum tahu apakah dia seorang dia atau bukan. Im sama juga belum tahu kita seorang dia atau bukan gitu. Diras ini gimana nih, Tra? Coba teorinya mungkin bisa lebih dijelasin. Jadi ada teori waktu itu yang bilang waktu ngegabungin buah iblisnya Frankie lagi. Kuma. Iya, apa? Nikyu. Terus Bonnie sama nikahnya Luffy gitu. Balikin Luffy ke beberapa ribu tahun sebelumnya di zamannya Joy Boy. Pada saat itu Joy Boy adalah salah satu pewaris kerajaan lah. Nah, namanya Diras pada saat itu. Diras ini adik kakak sama Im sama teman-teman gitu. Berarti masuk akal tuh teorinya. Berarti Im sama juga seorang D bisa jadi. Karena dia karena dia benci sama Joy Boy selaku pewaris utama, ya dia jadinya benci sama nama D itu juga. Kemungkinan juga satu lagi ya berawalnya dari Dirasnya. Gitu, berawalnya dari Dirasnya. Mungkin kayak entah dia mewariskan tekad apa gitu, jadi lanjutkan Dirasnya ke bawah, tapi biar nggak ada yang tahu, singkatnya jadi di gitu. Menarik ya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan berdasarkan garis keturunan doang, tapi jadi bisa siapa aja gitu yang penting dia mau punya niat buat nerusin. Benar. Menurut gua kayak gitu. Mimpinya si Joy Boy gitu. Benar. Ya itu masuk akal sih, karena seperti yang kita lihat tadi di ini nggak terbatas cuma di ras manusia doang, ada raksasa, jaguar di Saul, dan entah makhluk-makhluk apalagi yang lain-lainnya gitu kan, yang mungkin bukan manusia juga yang punya nama D. Gitu. Ada juga teori lainnya kayak Blackbird kan kita masih belum tahu nih rasnya sebenarnya apa dia. Apakah dia manusia? Bener, jantung 3 lagi bilangnya. Iya kan, katanya susunan tubuhnya menurut Marco unik. Gitu. Kita belum tahu loh dia rasa apa loh sampai sekarang. Iya loh. Mungkin aja Buccaneer nggak tahu, Lunarian bukan pasti, tapi nggak tahu lah. Three Eye, siapa tahu matanya belum nongol yang ketiga. Tapi kalau dia mata 3, kenapa dia culik puding si puding? Iya, itu kan? Juga sih. Itu masalah. Nggak tahu lah. Gimana cara buka mata saya yang ketiga? Mungkin itu mau diajarin. Iya kan gitu. Kalau puding aja nggak tahu cara buka mata yang ketiga. Yang jelas nggak tahu guys. Blackbird ini menarik. Makanya itu tadi sekaligus memperkuat bukti kalau ya Will of the D ini nggak terbatas cuma di ras manusia doang gitu. Bener. Kan. Nah, Will of D ini juga ada yang bisa membagi jadi 2 gitu. Ada yang membawa kehancuran, ada yang membawa kedamaian, ada yang kegelapan, ada yang cahaya gitu bener. Jadi ya mungkin yang kegelapannya ini dibaginya ke Marshall the Teeth dan juga Rock the Sebek. Sisanya tuh yang kebaikan-kebaikan semua, tapi parah juga yang kejahatan cuma sebagian doang gitu, cuma Rocksteady sama Marshall D. Sebenarnya mungkin nggak membawa kejahatan secara ini, maksudnya. Iya mungkin mereka kan punya idealismenya masing-masing. Benar itu dia. Cuman kebetulan ya idealisme si Blackbird sama si Zebek itu benar-benar jahat gitu buat ininya. Sebagian orang. Tapi dari sisi dia ya dia idealismenya dia gitu. Iya benar sih. Gitu. Benar sih. Sama seperti Luffy juga ya, idealisme dia sebagai Pirate King itu orang paling bebas misalnya. Itu idealismenya Luffy. Kalau Blackbird mungkin lain gitu kan. Benar. Gitu. Tapi ya yang pasti sama gitu. Mereka punya ciri-ciri Will of the D itu tadi, sama-sama mengguncang dunia lah. Betul. Dengan caranya masing-masing. Betul. Nah, ada juga yang bilang kok, D ini adalah cuma simbol kok. Itu menarik. Simbol dari matahari terbit. Ya, sebelum simbol mungkin kita masuk ke satu ini dulu nih, terakhir nih yang kata-kata. Soalnya emang ada banyak yang mengartikan di ini sebagai kata-kata, dan yang terakhir itu simbol, benar. Kata-kata. Tapi yang kata nih yang terakhir nih, dari tadi kan kita udah down, death, dream, ada satu lagi yaitu devil. Ada devil. Jadi di ini kan mereka dibilang sebagai musuh alami para dewa. Kalau secara secara mitologi, secara cerita, musuhnya para dewa atau bisa dibilang Tuhan, ya musuhnya adalah setan alias iblis, dan mereka ini yang menciptakan devil fruit gitu. Devil fruit itu kan katanya perwujudan dari mimpi orang-orang gitu, keinginan orang-orang, dan itu jadi will of the will of the devil gitu, dan devil itu yang jadi devil fruits. Jadi asal muasal devil fruits itu dari situ, dari para klan D ini, karena mereka penentang para dewa sebagai musuh alaminya para dewa gitu.
Jadi itu teori yang mengartikan D sebagai arti kata-kata gitu. Dream, death, down sama devil. Gitu. Tapi kenapa ya di One Piece ini sesuatu hal yang negatif jadi bagus, ya yang positif jadi jelek, gitu ya? Sebenarnya kayak harusnya marinir apa itu kan kita kenal harusnya baik gitu, kan harusnya, tapi kenapa di sini jadi jelek gitu. Terus dewa yang harusnya bagus jadi jelek gitu. Devil yang harusnya jelek jadi bagus. Iya bener, gitu ya. Kenapa ya? Ya mungkin sebenarnya di satu sisi Oda diam-diam mau mengajarkan kepada kita guys bahwa dunia itu nggak selamanya cuma hitam sama putih doang. Yang biasanya terlihat baik nggak selalu terlihat baik, yang terlihat jelek nggak selalu terlihat jelek. Ya, itu dia teman-teman jalinan kasih kita pada siang hari ini bersama Ustadz. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke yang tadi Oktra bilang. Jadi D sebagai simbol. Itu, nah ini menarik nih. Simbol matahari terbit. Simbol matahari katanya. Terbit. Ini pernah ada di Harley Text kan? Yang mereka yang dibilang half moon itu bukan? Mereka jadi di Harley Text ada tuh di bagian kedua yang tengah. Ada orang-orang half moon disebutnya dari Harley Text. Nah apakah mungkin ini huruf D? Soalnya tapi selain itu ada orang-orang full moon juga disebutin di situ. Apakah itu O? Nggak tahu. Monkey O Luffy. Imu O sama. Nggak tahu. O dia dan O da. Oh bener juga. Oh di itu udah full. Nggak usah ke sana. Nggak usah. Saya udah bercanda doang itu. Nggak usah dijadiin teori lagi. ODA sebagai ini yang paling lengkap. Iya. Oke. Ada A juga berarti nanti. Pasti nambahin. Please lah. Oke. Iya sih, tapi katanya ada yang bilang emang simbol setengah matahari atau setengah bulan gitu bisa dibilang simbol D ini. Apalagi ada hubungannya sama buah yang dimakan Luffy ya. Apa tuh? Kan dia sun god. Oh iya. Matahari. Makanya ada Will of the D, ada vitamin D. Sebenarnya matahari juga. Wow. Oke. Jadi gitu tadi simbol. Nah, tapi ada yang bilang juga simbol D ini adalah simbol ketawa, guys. Oke. Cuman ya gue nggak tahu ya. Ini emang sedikit maksa juga. Cuman soalnya nggak masuk kok. Ada juga yang teori itu juga. Simbol tertawa. Kalian tahu kan emoji ketawa itu titik 2 sama D. Nah gitu. Jadi makanya kenapa mereka selalu ketawa, membawa kebahagiaan gitu. Tapi ya sih masuk akal juga. Roger waktu nyampe Laugh Tale ketawa, dia ketawa lebar. Bener. Dan Luffy tiap kali jadi Nika ketawa bikin semua orang ketawa, termasuk para Giants. Emang legendanya gitu kan Nika itu legenda dari Elbaf juga kan. Makanya pas si Doribrogi nolongin Luffy di Egghead, dia ngelihat Luffy bentuknya gitu lucu banget, ketawa-ketawa mulu mereka. Gitu. Kayak gini. Ya kayak gitulah persis, ketawa lebar gitu, hahaha gitu. Jadi ada yang mengaitkan kalau D itu sebenarnya sebuah simbol. Jadi emang apa ya, semua yang ngelihat atau punya ini will D itu membuat orang-orang sekelilingnya tertawa, bahagia gitu. Gitu. Sama ya itu dua simbol ya, berarti yang satu yang bulan atau matahari. Yang satu lagi yang simbol tertawa. Ada lagi kok. Apa tuh simbol yang simbol ketiga? Topi. Simbol topi bisa. Topi jeraminya Luffy kalau di ini kayak sama waktu itu Enel yang waktu dia pertama kali ke bulan itu kan ada juga yang topi jerami. Oh iya, ada. Ya gitu, bisa sih. Itu di juga katanya gitu. Sampai sekarang kita masih belum tahu sepenting apa topi jerami ini, karena Im sama nyimpen topi jerami raksasa juga, bener. Yang gede banget di dalam ruangannya. Jadi kita masih belum tahu. Jadi mungkin emang ada kaitannya topi jerami ini dengan Will of the D. Bisa jadi. Oh, sama satu lagi yang menandakan simbol D adalah drum. Karena beatnya dari si Nika itu sendiri. Iya, tung yang dapat drums of liberation. Tung bukan dong. Anomali ini. Anomali ini adalah seorang dewa matahari. Benar. Nanti bikin dah tuh. Nggak. Tapi emang ada yang menyangkutkan ke situ juga. Jadi D ini adalah drums of liberation gitu, simbol ininya buat drum gitu jadinya, simbol suaranya. Dan itu kan sama tuh. Apa ya iramanya Dundo Toto. Ada di ininya, coba kita lihat di Dumdut dada tuh. Iya, ininya simbol yang biasa. Kalau yang dari Buccaneer Dondo Tata kalau nggak salah, Dondo Toto kalau nggak salah ininya. Jadi ada. drum.
drum. Jadi bisa jadi gitu, itu melambangkan drum. Simbol Wheel of the D ini. Tapi ya balik lagi ya guys ya, ini semuanya masih teori-teori juga, kita masih belum tahu cocok logi ya, karena banyak sekali juga yang dimasukin sama Oda, jadi membuat fans-fansnya tuh berteori semua. Benar, gitu loh, berteori-teori liar. Dari yang tadi soal Dream, Down, Devil, Death gitu-gitu, jadi sampai ke simbol. Cuman yang simbol sebenarnya gue juga suka sih, karena menurut gue kalau cuman sekedar artinya nama terlalu biasa, terlalu basic lah gitu. Kalau artinya simbol itu bakal lebih impactful sih. Simbol yang mana tapi? Simbol yang ketawa. Oke. Makanya si Gold Roger itu ketawa di ininya pas ketemu di Left Tail gitu kan. Sampai sekarang kita masih belum tahu loh apa yang bikin dia ketawa sampai ngakak sepuas-puasnya gitu. Itu lihat fotonya Im sama yang yang episode terakhir ya. Im sama seorang Okama. Ternyata gini. Gak gitu dong. Iya, tapi kalau gue lebih ke teori gue yang pertama tuh yang soal ini. Itu ya udah, orang-orang bebas menggunakannya kalau dia memang mempunyai tekad untuk mengubah dunia, untuk apa namanya, menjadi seorang world breaker, menentang world nobles gitu. Benar. Kalau gue lebih ke sana gitu. Ya, sama ya itu. Yang kedua diras kalau gue. Teoris diras itu. Diras iya. Itu sih soalnya waktu itu teori diras ini cukup rame banget sih waktu itu. Itu dari siapa ya waktu itu? Kalau teman-teman tahu itu teori dari siapa, boleh. Aku lupa banget waktu itu namanya siapa. Boleh langsung aja di kolom komentar guys ya. Atau kalau kalian juga ada teori-teori seputar D ini yang mungkin belum kita bahas nih tadi ya, langsung aja taruh di kolom komentar guys. Yang menurut kalian, oh ini lebih masuk akal nih daripada teori-teori abang-abang dua ngelantur nggak jelas ini nih. Ya begitulah namanya juga teori. Kita kan membahas semua kemungkinan yang ada ya guys. Tapi kali ini sejauh ini menurutku kita nggak ada yang terlalu ngelantur nih. Nggak ada sih. Kecuali ODA tadi. ODA aja itu udah paling ngelantur sama vitamin D tadi itu ya. D adalah vitamin D. Enggak. Itu jokes doang ya guys. Tolong jangan dianggap serius. Iya, itu dia. Aduh. Ada itu tapi, O juga kan? Iya sih, O ada. Nah itu yang full moon sebenarnya kita masih belum tahu nih, yang di Harley Text kalau nggak salah ada di ini yang keduanya, coba boleh ditampilin nggak di gambar. Nah ini yang the second world tuh. Those of the half moon dream, those of the moon dream tuh. Terus itu lagi half moon, dan half dream moon lagi di bawahnya. Bener. Mereka yang setengah bulan ini mimpi, yang moon juga mimpi, punya mimpi lah gitu. Terus manusia membunuh matahari dan menjadi Tuhan, menjadi dewa gitu. Terus si godnya ngamuk gitu. Nah ini kan makanya ada ininya yang tadi. Jadi sebenarnya makanya kenapa lawannya dewa tadi adalah devil, karena sebenarnya dewanya sendiri bukan dewa yang baik gitu kelihatannya, karena mereka dari manusia yang ngebunuh matahari. Kalau berdasarkan Harley Text ya, jadi dari manusia ngebunuh matahari jadi dewa. Ngaku-ngaku dewa berarti ya. Dan musuhnya adalah para devil itu tadi, sesuai teori yang devil itu gitu. Tapi itu memang ada hubungannya juga sama yang dream tadi sih, karena half moon ini punya mimpi, yang moon juga punya mimpi. Nah ini nih yang moon ini yang kita masih belum tahu. Kalau half moon kita ibaratin tadi adalah Wheel of the D, moon ini apa gitu? Apakah Wheel of the O gitu kan yang tadi itu, yang ODA itu. Sebenarnya teori ODA itu adalah dari sini sebenarnya guys. Dari Harley Text gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah. Sampai sekarang sih belum tahuan ya. Belum ada tanda-tanda juga Oda akan nge-spill di ini gitu loh. Betul. Apakah ada clan O gitu, itu juga kita masih belum tahu. Makanya Those of the Moon ini itu kita masih belum tahu sampai sekarang. Apakah mereka menunjuk ke ras Lunarian gitu kan? Sebagai Lunarian kan artinya bulan ya. Mereka ras yang dari bulan, tapi nggak pernah dikasih tahu juga sampai sekarang apakah mereka beneran dari bulan atau bukan. Yang pasti sih mereka punya sayap kayak orang-orang Pulau Langit, cuman bedanya sayapnya hitam ya kalau nggak salah. Iya. Dan gitu, punya api bisa kebal. Benar. Nah itu menarik tuh, mungkin nextnya kita bisa bahas seputar ras-ras dari yang ada di One Piece. Benar. Gitu. Atau kalian kalau misalnya punya ide-ide atau topik bahasan lagi yang mau kita bahas nih, menurut kalian wah rame nih kayaknya kalau dibahas, langsung aja taruh di kolom komentar ya guys ya. Betul. Itu dia teman-teman. Bang, ada yang mau nanya bang. Apa tuh? Kalau misalnya sampai terakhir Oda nggak nyepil D itu apa gimana? Nggak mungkin sih. Nih ada pertanyaan nih guys ya. Jadi kalau sampai akhir misalnya ternyata Oda nggak nge-spill sama sekali soal Wheel of the D ini gitu, jadi dibiarin jadi misteri aja, gimana tuh Tra? Nggak mungkin sih, soalnya waktu itu Roger udah pernah ngomong juga ke Shirohige kan. Ini akan jadi satu hal yang penting juga, karena
waktu itu Roger pernah ngomong kan sebelum dia mati juga karena kamu mau tahu nggak di itu apa gitu. Nah itu selalu di cut terus gitu loh. Jadi kayak ini akan menjadi suatu rahasia yang membawa cerita One Piece sampai ke akhir gitu kan. Pasti akan dikasih tahu teman-teman. Nggak mungkin dibiarin digantung gitu sih, gitu kayak masker, isi masker Kakashi kan, nggak mungkin gitu. Soalnya banyak juga di anime sebelah tuh Naruto itu banyak juga memang teori-teori yang nggak ujungnya gitu, yang nggak terpecahkan pada akhirnya gitu loh, digantung sama Masashi Kishimoto. Tapi kalau di One Piece harusnya kalau kayak teori semacam ini harusnya ada sih apa. So far sih Oda nggak pernah ninggalin ini ya plot hole yang bener-bener gede gitu ya maksudnya. Mungkin dia adalah namanya manusia pasti ada kesalahan sedikit mah tapi setahu gue dia nggak pernah ninggalin sebuah plot yang ngegantung begitu aja. Pasti aja ujungnya. Kalaupun sekarang belum ada ujungnya, nanti pasti bakal ada. Gitu. Soalnya ini ada ngaruh ke ceritanya soalnya Will of the ini gitu loh. Ini jadi tuh harus berhubungan sama One Piece-nya banget seperti yang udah dibilangin Robin gitu kan. Robin kan nanyanya langsung Will of the Day gitu. Gitu. Sepanjang ini dan apa ya? Menurut gue ya pasti bakal ada sih penyelesaiannya. Nggak mungkin dibiarin ngegantung Will of the Day ini. Pasti ada. Gitu. Kalau nggak di spill mah ya udahlah. Benar. Iya Whitebeard waktu itu pernah ya ngomong sama hidup itu. Dengan apa namanya kecewaan, penasaran seumur hidup. Kalau sampai nggak di spill sih, waduh ini fans One Piece seluruh dunia bisa ngamuk sih rasanya, bisa kecewa berat. Kolom SBS nanti isinya apa itu dia apa itu aja apa itu semua nanti nggak ada pertanyaan lain. Mungkin. Sama halnya seperti kalau nanti ternyata One Piece adalah sebuah persahabatan atau gitu doang gitu. Itu kayak kecewa banget. Kayak kecewa banget sih ya. Ya apa sih gitu, klise banget jawabannya. Cringe nggak? Cringe lu Oda gitu. Iya. One Piece adalah teman-teman yang kalian temui sepanjang perjalanan gitu kan. Aduh, kecewa pasti kalian kan. Makanya sama nih kalau Will of the Day juga sampai nggak dibahas gitu atau nggak ada penyelesaiannya sama Oda, aduh pasti ini banget lah. Tapi soalnya biarpun ya sekarang memang Oda mengajarkan ya tentang kekeluargaan, persahabatan dan lain sebagainya, bukan berarti nanti ujungnya Oda bikin seperti itu juga. Gitu. Iya benar, karena terlalu apa ya jadinya dangkal kalau dibikin kayak dangkal. Gitu. Teori-teori dangkal kalian itu. Jangan bilang teori kita dangkal kalau teori kalian juga seperti itu. Jangan, tolong. Dan kalau Will of the Day itu nggak di-clearin gitu sama Oda ya sayang banget sih karena itu salah satu rahasia besar juga soalnya. Selain One Piece itu apa? Ini nomor 2 nih, tingkatan rahasia One Piece itu nomor 1-nya apa itu One Piece? Betul. Nomor 2 apa itu? Itu Will of the Day. Itu doang gitu. 2 ini utamanya. Kalau yang lain-lain tuh masih di bawah-bawahnya kayak Void Century, apalah lain masih di bawah lah gitu. Ini soalnya yang pengen dipecahkan sama seluruh nakama di dunia itu ini gitu loh. Oke, nah guys, itu dia tadi kita udah bahas semua teori-teori seputar Will of the Day ini, mulai dari yang paling banyak, paling populer sampai yang paling liar, sampai yang paling menurut Koko. Kenapa? Gimana nih? Siapa lagi karakter yang yang berpotensi akan punya nama D? Ya itu kayak kata tadi ku bilang itu Kid ya. Banyak sih orang bilang dia sebenarnya punya nama D. 3 kapten ini sebenarnya punya nama D. Monkey D. Luffy, Trafalgar Law, Eustace di kapten Eustace di Kid apa di Kapten Kid gitu. Iya gitu itu sih. Menarik sih. Banyak sih yang bilang juga si Eustace Kid juga harusnya ada punya D-nya gitu juga ya. Ya itu bisa sih, karena mereka selalu digambarin bertiga sejajar dari awal kemunculannya di Sabodi gitu kan. Benar. Mereka selalu bertiga, di Wano juga bertiga. Benar. Bisa jadi, biar imbang semuanya punya nama. Benar. Kalau dari gue sendiri yang kemungkinan besar ada D-nya adalah ya si Joy Boy sih. Joy Boy. Joy Boy itu juga sebenarnya sebutan doang kali ya. Ada yang bilang, harusnya ada namanya aslinya. Nah ada nama asli, ada yang bilang itu semacam sebutan aja. Kayak Dracul Mihawk sebutannya mata elang gitu misalnya Hawkeye. Nah Hawkeye kan cuma julukannya, nama aslinya Dracul Mihawk. Kalau ini juga sama, Joy Boy itu semacam kayak julukan ya, atau nickname gitu. Dia punya nama asli dan nama aslinya itu pas ada D-nya menurut teori yang beredar. Oke. Gitu. Sama apa yang tadi aku pikirin itu? Oh ada satu lagi teman-teman. Siapa tuh? Bagi di Clown. Loh,
Itu banyak beredar di mana-mana teman-teman. Bagi di clown. Sang pemilik Hawashoku Hoki ini harus punya D dia. Yes, dia punya tekad untuk membangun organisasi untuk mengubah dunia. Bener. Orang yang harusnya dicari wanted itu adalah bajak laut. Ini dia bikin angkatan laut yang dicari sama dia. Kalau kayak gitu sih, gue juga ada satu lagi berarti. Godi Usop. Nah, itu juga masuk. Mulai ngelantur. Salah saya atau Gadi Usop. Udah coba sampai situ aja dengan 2 karakter paling ngelantur, Gadi Usop dan Bagi di Cloud. Menurut kalian, nah siapa lagi kira-kira yang punya nama di dalam dunia One Piece? Yep. Selain yang udah kita sebutin yang serius ya, tapi ya kalau yang ngawur mah ya udah bebas lah. Nico di Robin. Enggak dong. Gitu. Oke. Kalau buat yang ada ini langsung aja taruh di kolom komentar ya guys ya. Dan rasanya karena udah cukup buat teori-teori seputar Wheel of the Day kali ini. Sampai sini dulu aja buat episode One Piece ngemeng kali ini. Gua Steve pamit undur diri dulu dan Okutora. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Sebentar dulu nih. Kita ketinggalan ada satu nih. Kita sebelum udahan tadi tiba-tiba menemukan satu teori terakhir nih. Apa tuh kok? Itu teori terakhir tentang Wheel of the Day. Nih kita langsung tampilin aja di layar dari bahasa isyarat. Oke, nih menurut bahasa isyarat internasional huruf D adalah bentuknya kayak gini guys. Satu. Dan satu itu apa? Seperti kita tahu One Piece guys. Jadi Wheel of the Day ini adalah One Piece itu sendiri. Itu adalah teori terakhir dari kita. Makan tuh teori berdadakan.